Salam pinggir lapangan. Kali ini kita berbincang dengan Didi Ludianto, pemain yang juga pernah membela Persebaya U21 dan lama berkiprah di Persela Lamongan. Nah, Didi Coach Ludianto juniornya di Persebaya, Coach? Pernah di Persebaya U21 yang juara sama Coach Riono Asnan, sama Jeffrey Duyati kebetulan asisten, sama Budi Darsono, sama kiper Hendra Prasetyo. Itu seangkatan dengan itu waktu itu. Setelah itu kita merantau di Persela, mulai merintis mulai divisi 2, divisi 1 sampai tahun berapa berarti di Persebaya, Coach? Persebaya tahun 99 kalau salah. Masih ingat ya? Nggak sempat magang di senior atau dinaikkan senior? Nah, waktu itu yang magang kalau nggak salah Budi Darsono sama Ismanto atau siapa itu lupa kayaknya. Sampai main posisi apa, Coach? Waktu itu sama Riono Asnan main back kiri, sayap kiri, sama Riono Asnan. Edward Dumangilombi istilahnya waktu itu. Berarti Mat Halil sudah masuk? Mat Halil betul. Sudah masuk ya? Mat Halil, saya, Jeffrey, Budi Darsono itu seangkatan. Supaham di seangkatan. Memang nggak dipanggil Persebaya atau memang apa? Kebetulan waktu itu ada kompetisi internal, saya ikut KSI lah. KSI kebetulan juara itu loh. Final sama Putra Gelora, kita juara, ada beberapa pemain dipantau oleh Coach Riono Asnan. Kita tinggal Persebaya U21 itu. Nah, setelah itu teman-teman sudah merantau, sudah semuanya akhirnya ke liga-liga semua itu. Sampai pergi dari asli Surabaya memang, Coach ya? Ya, saya asli di Lamongan. Saya di Bojonegoro, merantau di Lamongan, terus di Surabaya ikut KSI, terus setelah itu ke Lamongan lagi sampai jadi itu. Berarti dari Persebaya U21 sama langsung ke Persela, Coach? Betul. Diajak Pak Coach Mustaqim waktu itu. Berarti masih divisi 2, betul. 2. Iya, betul. Usia berapa ketika itu berarti? Kalau nggak salah 23, 24, 22, 23 lah. Soalnya setelah itu tahun 2000 itu era kepemimpinan Pak Masku gitu. Sampai di Persela sampai pensiun atau sempat ke Persibo, Coach? Waktu dari Persela Liga di 2, setelah itu ada di 1 ikut, setelah itu pindah ke Persibo. Persibo waktu itu kan target, ada Pak Jamrawi kalau itu. Naik lagi di 1 lagi, ketemu lagi Persela. Sepak bola seperti selalu. Sampai pensiun di Persibo apa di Persela, Coach? Saya waktu itu di Persibo, setelah itu saya pernah di Batang, di Asan, banyak di klub-klub yang Liga 1, cuman saya terakhirnya melatih di Persela Junior. Di junior. Tahun berapa mulai ngelatih? Di junior tahun 2005 kalau nggak salah. Usia berapa berarti, Coach? Kurang lebih masih muda, 30-an lah kalau nggak salah. Kenapa, Coach, kok Ya, udah mau jadi pelatih? Terlepas persaingan lebih itu, saya lebih ingin belajar, kepingin jadi itu sambil menyelam minum air. Saya sekolah kepelatihan lisensi, setelah itu ya akhirnya seperti ini gitu. Sampai ngelatih Persela mulai dari apa saja, Coach? Mulai dari Persela Junior, mulai asisten, mulai dari pelatih kepala U17, asisten U21 juara, head coach nggak juara, terus juara lagi, sampai promosi di senior, sampai almarhum mulai pelatih almarhum Janu, Gomes, Edward yang saya selalu mendampingi sampai terakhir yang Coach Iwan Setiawan itu. Sempat jadi pelatih kepala juga tapi, sempat, bukan pelatih kepala sih istilahnya, caretaker itu kan pengganti sementara. Ke waktu itu masih ingat 2012 pengganti Gomes itu kalau nggak salah 29 pertandingan. Berarti kalau 29 pertandingan berarti 5 pertandingan waktu itu Gomes mungkin nggak cocok atau apa, nggak sesuai dengan hasilnya. Dan saat itu saya juga lagi umroh, saya nggak tahu, pulang terus ditunjuk sama Bupati, akhirnya sampai itu berlanjut itu. Tapi ketika sampean tangani ada sampean nggak pernah papan bawah kok dia Persela ya? Ya kebetulan aja. Saya selalu belajar, ingin belajar semua. Kuncinya itu belajar. Saya mau belajar ke teman-teman bahwa saya kuncinya bisa mengayuh ke teman-teman. Suksesnya tim itu bukan karena kita, tapi ayo sama-sama kita belajar sama-sama, itu yang terpenting. Pemain nyaman, manajemen nyaman, insya Allah hasil juga akan maksimal. Ini berarti sampean hampir 17 tahun ngelatih di Lamongan kan? Udah lama mulai dari junior sampai mulai seniornya 2011 waktu saya juara 21, 2010-11 itu masuk promosi senior sampai tahun kemarin, bahkan kemarin sempat pelatih kepala Piala Menpora kan, hanya Piala Jenderal Sudirman, Piala Gubernur itu sering menghadapi seperti itu. Cuman karena kan masih menunggu head coach belum datang, itu saya sering dipasrai seperti itu. Sampean tapi gara-gara sepak bola juga jadi pegawai negeri juga di Lamongan, Kok? Ya inilah, ini berkahnya sepak bola karena mungkin rezekinya waktu itu sama Pak Bupati, Pak Masku dulu kan semua itu dikumpulkan, jadikan suatu pekerjaan, akhirnya bola-baliknya zaman akhirnya alhamdulillah PNS lah. Kita bersyukur sama manajemen Persela juga sudah
lebih dari cukup lah kita dari sepak bola. Tapi ya, semua itu kan kita harus bersyukur, kita harus selalu mementingkan pembinaan usaha dini yang di Lamongan. Bahkan saya saat ini pun sore nanti sudah ada talent scouting Liga Santri yang ada dengan Piala Kasat. Saya harus mau cari bibit-bibit yang terbaik karena keinginan ini latihan pulang jam 1 ini nanti yang latihan sampai sore saya pun siap kalau masalah sepak bola, urusan sepak bola. Insya Allah saya siap itu. Ketika sampean sudah nggak di Persela, kecewa nggak Kut? Karena kan sampean identik dengan Lamongan Kut. Kalau kecewa sih, kalau bagi saya profesional. Profesional itu apa? Dilahirkan untuk menjawab sebuah tantangan. Artinya dalam sepak bola itu kalau kita pemelaan. Tapi kalau udah nggak, itu bagian dari profesional. Saya juga akan berkarir di lain, tapi dan saya juga besar di Lamongan. Itu yang terpenting. Sampai waktu badi pemain nggak masuk Persibaya, gelo nggak ya main Kut? Enggak lah, semua orang pada semua pengen jadi pemain Persibaya, tapi enggak, kalau semua numpuk di situ juga enggak bagus juga, enggak semuanya. Karena kebetulan waktu itu kan final U21 Putra Gelora sama KSI yang dipanggil udah terbaik dari yang terbaik. Kan enggak semua tim di Persibaya, kecewa itu pasti ada, tapi kan kita harus bangkit untuk tim yang lain gitu. Tapi flashback sampean dari Bojonegoro bisa sampai ikut KSI diajak temen atau memang? Oh, saya memang kuliah di Surabaya, ikut komisi internal, ikut di Di mana kuliahnya, Kut? Ilmu hidupnya sudah tinggi, Pak. Unesa atau apa? Saya hidup dari dari getek ke getek itu kalau nggak salah lapangan di sini, saya pernah gagal di sini. Besok kuliah itu makan apa, saya masih mengalami lah seperti itu. Jadi dari sepak bola makanya benar-benar saya menjaga bahwa profesional itu penting. Saya benar-benar melarang anak buah saya kalau itu hati-hati atau apa, karena ini hidupmu. Ayo kita tunjukkan lewat sepak bola kamu bisa, itu yang terpenting. Yang terpenting bermanfaat bagi orang lain. Ini salah satu adalah saya kalau melatih ke teman-teman supaya teman-teman biar ya mindsetnya harus dirubah sama-sama. Kalau nggak ada mindset, nggak ada perubahan, nggak bisa ini sepertinya. Berarti sama sebenarnya ke Surabaya itu bukan main bola Kut ya? Kuliah Kut? Terlepas main bola, kuliah gitu. Gitu. Tapi baru pertama kalinya akhirnya ngelatih keluar dari Persela baru kali ini Kut ya? Betul, tantangan lah. Kita mau doa teman-teman lah supaya kita itu bisa ngelatih dimanapun hasilnya sama, nggak masalah. Semuanya juga sama. Yang penting kita bisa ada waktu dan ada untuk ilmu yang kita dapatkan bisa tersalurkan, itu yang terpenting. Siap, matur nuwun. Inilah tadi perbincangan singkat dengan Didi Ludianto. Salam pinggir lapangan.